Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Budaya. Apa kabar anak-anak teacher semuanya? Teacher berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap ceria, dan tentu saja tetap bersemangat belajar. Nah, kali ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha untuk murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang kelas 5, dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Nah, baiklah, seperti yang teacher sudah sampaikan sebelumnya, karena materi kita di pelajaran 1 cukup panjang, sehingga teacher akan membaginya dalam beberapa bagian. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu menemukan jalan madya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak semua, kita lanjut pelajaran 1 di bagian yang ketiga. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari pelajaran 1 kita, menemukan jalan madya. Setelah menjalani pertapaan yang sangat keras, Petapa Gotama berpikir, aku tidak juga mencapai kebijaksanaan ataupun kesucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju kecerahan? Nah, ini Petapa Gotama berpikir dalam hatinya. Petapa Gotama lalu teringat kejadian pada perayaan bajak kerajaan. Pada saat itu, ia duduk dan bersemadi pertama kali di bawah pohon jambu air. Nah, tentunya kalian masih ingat bukan cerita tentang peristiwa bajak kerajaan, di mana pada saat itu Pangeran Gotama yang masih kecil duduk di bawah pohon jambu air dan kemudian mencapai ketenangan dalam meditasinya. Saat itu meditasinya penuh kebahagiaan. Mungkin inilah jalan kecerahan. Tidaklah mungkin meraih kecerahan dengan tubuh yang terlalu lemah. Bagaimana jika aku makan sedikit makanan padat? Pikir Petapa Gotama. Nah, tentu saja dengan menyiksa diri, tubuhnya lemah, tentu saja dia tidak bisa mencapai ketenangan karena tubuhnya sangat lemah dan tentu saja menderita yang ada, bukan mencapai kebahagiaan. Begitu melihat Petapa Gotama makan makanan padat, kelima petapa berpikir, Petapa Gotama telah menjadi pemuas nafsu. Ia telah meninggalkan perjuangan dan kembali pada kemewahan. Kita tinggalkan saja dia. Nah, kelima petapa yang menjadi temannya selama ini, yang menemani Petapa Gotama, kemudian meninggalkan si Petapa Gotama karena dia berpikir bahwa Petapa Gotama telah gagal. Nah, setelah makan dengan layak, tubuh Petapa Gotama mendapatkan kekuatan. Dengan tetap menjaga diri dari kebahagiaan indera, Petapa Gotama lalu bermeditasi dengan nyaman. Karena tubuhnya kuat, pikirannya menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Inilah yang disebut jalan madya, di mana Petapa Gotama tidak berlatih menyiksa diri terlalu keras dan juga tidak menikmati kesenangan yang berlebihan. Nah, ini disebut apa? Jalan madya. Hingga suatu ketika, Petapa Gotama duduk di bawah pohon di hutan Uruwela. Datanglah seorang wanita bersama pelayannya mendermakan nasi susu kepada Petapa Gotama. Wanita itu bernama Sujata. Nah, kisah Sujata yang memberikan derma nasi susu ini sangat populer dalam kisah hidup Buddha ya. Jadi ada seorang wanita, dia mengira bahwa Petapa Gotama itu adalah dewa pohon, dan lalu dia mendermakan nasi susu. Kenapa? Nah, ini kita lihat. Karena Sujata dahulu pernah menyatakan cita-citanya untuk memiliki anak laki-laki kepada dewa pohon di hutan Uruwela. Dan cita-citanya itu tercapai. Dia memiliki anak laki-laki. Nah, ketika melihat Petapa Gotama, ia mengira Petapa Gotama adalah dewa pohon. Dan lalu dia mendermakan nasi susu. Setelah Ibu Sujata menemui Petapa Gotama, ia segera membuka bungkus dan tutup dari mangkuk emas, tempat ia menaruh bubur susu.
Sujata lalu mempersembahkan bubur susu dalam mangkuk emas itu kepada Petapa Gotama. Seusai makan, Petapa Gotama membawa mangkuk emas ke sungai dan mengucapkan tekad, "Jika aku memang akan menjadi Buddha, biarlah mangkuk ini mengapung ke hulu. Namun, jika aku tidak akan menjadi Buddha, biarlah mangkuk ini mengalir mengikuti arus ke hilir." Jadi kalau kita perhatikan di sungai itu air akan mengalir dari hulu ke hilir ya. Dari biasanya hulu itu tempatnya agak lebih tinggi dan mengalir ke bawah ke hilirnya ya. Aliran air itu jelas terlihat ya, kita bisa melihat aliran air. Nah, Petapa Gotama mengucapkan tekad saat ia melemparkan mangkuk emas ini, harusnya jika ada sesuatu benda yang dilemparkan ke air, pertama kemungkinannya dia langsung tenggelam, atau kemungkinan kedua dia mengapung lalu berjalan mengikuti arus sungai. Idealnya begitu, harusnya begitu. Tetapi Petapa Gotama berkata jika ia akan menjadi Buddha, maka mangkuk yang dia lemparkan itu akan berlawanan arah dengan arus sungai. Jadi misalnya arus sungainya jalannya ke hilir, malah mangkuk ini naik ke arah hulu begitu. Nah, itu ucapan yang diungkapkan oleh Petapa Gotama. Nah, apa yang terjadi? Setelah berkata demikian, ia meletakkan mangkuk itu di atas air. Ajaibnya, mangkuk emas itu tidak tenggelam, namun mengapung. Mangkuk itu juga tidak mengalir bersama arus sungai, namun bergerak melawan arus air menuju ke hulu. Nah, seperti yang teacher bilang tadi, dia mangkuknya mengalir berlawanan arah dengan arus sungai. Nah, mangkuk itu lalu masuk ke dalam pusaran air. Nah, setelah dia mengalir ke arah hulu, dia baru tenggelam masuk ke pusaran air, menyatu bersama 3 mangkuk lain yang digunakan oleh Buddha sebelumnya. Ini adalah pertanda bahwa Petapa Gotama akan mencapai kebahagiaan sejati. Ia akan menjadi Buddha. Petapa Gotama lalu berjalan menuju ke hutan Gaya. Dalam perjalanan, ia bertemu penyabit rumput bernama Sotia. Sotia mempersembahkan 8 genggam rumput kusa kepada Petapa Gotama. Sambil membawa rumput dari Sotia, Petapa Gotama berjalan seorang diri menyeberangi sungai Neranjara dan masuk ke hutan Gaya. Peristiwa Buddha menemukan jalan Madhya menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh berusaha gigih, tetapi jangan terlalu keras. Kita harus tahu saatnya istirahat, mengistirahatkan badan dan batin. Tetapi tidak berarti hanya bermalas-malasan, makan enak dan tidak berusaha. Kita tetap harus berusaha, belajar dengan giat, membantu orang tua dan berbuat baik. Jadi itu yang dikatakan tadi jalan Madhya. Berusaha gigih tapi jangan sampai terlalu keras sehingga menyiksa diri. Jalan Madhya juga tidak berarti jika kita melakukan sesuatu, kita melakukan setengah-setengah. Misalnya ketika mencuci piring tidak perlu terlalu bersih, mengerjakan PR tidak perlu dikerjakan sepenuhnya. Ini adalah pemahaman yang salah. Bukan seperti itu, bukan setengah-setengah. Tapi tetap harus berusaha semampu kita tanpa harus menyiksa diri. Misalnya kita belajar, kita harus tetap belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tapi jangan sampai belajar sampai nggak tidur-tidur. Nah, itu salah ya. Misalnya juga mengerjakan PR, tidak boleh mengerjakan PR baru dikerjakan sedikit, tidak bisa, saya nggak bisa, nggak maulah kerjakan. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya tidak bersungguh-sungguh. Yang harus kita lakukan berusaha dulu. Kita pasti bisa. Kita lihat teman-teman kita bisa mengerjakan dengan baik, kita pasti juga bisa mengerjakan dengan baik. Nah, tapi tentunya jangan sampai gara-gara bikin PR sampai nggak makan-makan,
ya. Itu juga cara yang salah. Kita harus tetap mengerjakan segala sesuatu dengan baik, bahkan dengan sangat baik. Namun kita perlu menyeimbangkan dengan istirahat, mengerjakan hal yang kita sukai, makan yang teratur, berkumpul dengan keluarga, dan lainnya. Nah, misalnya mau belajar sampai nggak makan-makan, sampai misalnya nggak tidur-tidur, nah itu juga salah. Nah, kita juga harus melakukan hal-hal yang kita sukai. Boleh saja kita kerjakan dulu PR-nya dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kita boleh saja, misalnya kita suka menyanyi, nah kita boleh melakukan aktivitas lainnya, bernyanyi, ada yang suka menari dan lain sebagainya. Itu boleh saja kita lakukan. Nah, demikian pelajaran satunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah anak-anak, akhirnya tuntas juga pembelajaran kita di pelajaran 1. Nah, tentu saja teacher yakin semuanya dapat memahaminya dengan baik. Jika masih ragu, masih belum bisa memahami dengan baik, teacher berharap bisa bukunya dibaca atau kembali memutar video-video yang pernah teacher bagikan. Untuk tugasnya kali ini pada halaman 20, 21 dan 22 dalam buku cetak Ehipasiko ada kolom evaluasi. Nah, teacher minta Ananda semua untuk mengisinya dengan baik dan benar, tentu saja dengan tulisan yang rapi. Baiklah, teacher yakin semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.